Harapannya bisa membanggakan PBSI Cup Malang. Kalau di PB Champion Kudus itu kan untuk latihan bener-bener latihannya di GOR itu kan 2 jam. Kalau di sini 4 jam. Cuman berhubung puasa jadi 3 jam. Itu dihubunginya lewat WA gitu. Terus jadi semuanya suruh pulang buat ikut audisi Puslat Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bulu tangkis, kembali lagi nih di podcast PBSI Kabupaten Malang. Podcast di mana kamu bisa mendengarkan banyak sekali hal-hal menarik, khususnya seputar olahraga bulu tangkis dan juga pastinya program-program unggulan dari PBSI Kabupaten Malang dalam mewujudkan Malang Melintang Prestasi Gemilang. Kembali lagi bersama saya Taris selaku host podcast di sini, dan di setiap episodenya kita itu selalu menghadirkan bintang tamu yang spesial, yang pastinya relate nih dengan olahraga bulu tangkis. Baik beliau itu punya prestasi, pengalaman, atau hal-hal unik yang bisa kita kulik bersama. Nah sahabat bulu tangkis, dalam episode kali ini, kita menghadirkan bintang tamu yang inspiratif, yaitu adik-adik atlet dari PBSI Kabupaten Malang, di mana adik-adik atlet ini itu kemarin berhasil lolos masuk ke pelatihan PB Champion Kudus selama kurang lebih 4 bulan. Wah, ini pasti menjadi pengalaman yang sangat menarik sekali untuk bisa kita bahas. Maka dari itu, langsung aja kita sapa mereka yuk. Hai adik-adik. Hai, mungkin boleh perkenalan dulu nih. Halo, nama saya Zoya Sandrina. Bisa dipanggil Zoya, umur saya 15 tahun. Oke, adik satunya? Halo, nama saya Kinanti Bintang, umur 15 tahun. Kinanti Bintang, panggilannya siapa nih? Bintang. Oke, Zoya dan Bintang. Waduh, cantik-cantik banget nih hari ini. Puasa nggak hari ini? Alhamdulillah puasa. Oke. Puasa. Oke, luar biasa. Puasa tetap semangat dia ini ya. Nah, Bintang, Zoya, mungkin bisa diceritakan nih ke sahabat bulu tangkis, kira-kira gimana sih pengalaman awal masuk gitu ya, kok tiba-tiba bisa dapat kesempatan nih untuk ikutan pelatihan PB Champion Kudus selama 4 bulan itu. Awal mulanya gimana? Mungkin bisa dari Zoya dulu ya. Awal mulanya itu sih, saya tahu kalau saya bakalan pelatihan di PB Champion Kudus itu dari pelatih saya, karena pelatih saya dikasih tahu dari dihubungi sama pengurus sama pengurus PBSI Kabupaten Malang. Oke. Gitu. Bahwa saya bakalan latihan di PB Champion Kudus. Wah, luar biasa. Nah, gimana nih perasaannya? Kira-kira kenapa kok tiba-tiba Zoya nih yang dipilih di PB Champion Kudus, tahu nggak? Kalau masalah itu sih saya kurang tahu ya. Terus kalau perasaannya pastinya seneng, terus kaget juga. Soalnya pas itu kan juga habis selesai ke Jurkap kan. Mungkin karena ke Jurkap itu ya. Saya sih kurang tahu ya. Terus setelah itu ya udah seneng aja gitu ya. Seneng, deg-degan, bakalan nemu suasana baru, terus lingkungan baru, juga teman-teman baru pastinya. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin kalau Adik Bintang, gimana nih cerita awalnya kok tiba-tiba bisa masuk ke pelatihan PB Champion Kudus? Awal mulanya saya kan ikut pertandingan ke Jurkap. Terus habis main dipanggil sama Bapak Ketua PBSI buat ngasih tahu kalau mau dikasih beasiswa buat latihan di Champion Kudus. Nah, bentuk beasiswanya ini kayak gimana sih kalau boleh tahu? Bentuk beasiswanya sendiri? Kalau bentuk beasiswa dari PBSI Kabupaten Malang itu mulai dari pertama memfasilitasi kebutuhan kita, kayak mulai dari senar raket, terus habis gitu grip itu juga difasilitasi dari PBSI Kabupaten Malang. Setelah itu pastinya SPP bulanan buat latihan itu sudah berarti ditanggung seluruhnya ya. Oke, luar biasa sekali loh PBSI Kabupaten Malang ini dalam mendorong para atlet ya untuk bisa menciptakan prestasi yang baik dengan memfasilitasi
semaksimal mungkin, begitu ya adik-adik. Iya. Nah, terus begitu masuk nih, kan akhirnya masuk ya ke pelatihan di PB Champion Kudus. Ya. Itu pada waktu itu gimana perasaannya nih awal masuk gitu? Kan di Jawa Tengah ya, pastinya jauh nih dari Kabupaten Malang, gimana perasaannya? Perasaannya pastinya senang ya, soalnya yang dipilih itu kan juga pastinya bukan sembarangan orang gitu. Setelah itu intinya senang, Diberikan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan, terus habis gitu kita di sana juga difasilitasi, semuanya udah ditanggung sama PBSI Kabupaten Malang. Setelah itu agak deg-degan juga pastinya ya, sama takutnya lingkungannya kayak kurang cocok gitu. Terus habis gitu di sana kan juga pasti banyak teman-teman yang dari luar daerah gitu kan, memiliki latar belakang yang berbeda ya sama Zoya. Terus habis gitu pastinya senang, terus deg-degan, tapi bangga juga soalnya bisa kepilih itu. Luar biasa sekali. Aku juga ikut bangga loh Dek, selamat ya. Nah, kalau dari Bintang nih gimana? Perasaan waktu awal masuk? Pasti seneng, tapi itu agak deg-degan, soalnya jauh dari orang tua. Pertama kali ya jauh dari orang tua. Biasanya nggak pernah jauh dari orang tua, jadi kayak agak sedih, tapi seneng. Oke. Nah, kalau dari Zoya dan juga Bintang nih, setelah masuk kan seneng nih. Nah, terus waktu mulai latihan fisik, terus memulai karantinanya sendiri itu gimana? Mungkin boleh diceritain nih sahabat bulu tangkis. Kisah suka dukanya. Kita mulai dari sukanya dulu kali ya. Oke. Dari awal masuk nih kira-kira. Dari awal masuk itu, pas awal-awal masuk itu kan kita sampai itu hari Rabu. Oke. Hari Rabu jam berapa? Jam 11 mungkin. Itu di bulan apa ya? Di bulan November akhir. November awal. Di antara pokoknya November lah ya. Intinya bulan November lah ya. Oke. Setelah itu kita itu langsung abis sampai itu kan jam 11. Terus kita langsung latihan itu jam 1. Wih, berarti baru nyampe langsung latihan ya? Iya. Kaget nggak? Kaget, soalnya kan kayak baru datang gitu loh. Loh ini nggak istirahat dulu gitu. Terus ternyata langsung latihan. Tapi gimana juga kan ya terserah sama pengurus PBSI, orang juga udah dibiayain kan. Terus habis gitu pas awal-awal itu pastinya agak deg-degan juga sama pelatihnya. Terus habis gitu sama teman-temannya juga pasti standar permainannya sudah berbeda. Iya, permainannya, fisiknya, apalagi kalau dari Jawa Tengah itu kan terkenal sama penghasil atlet gitu kan, penghasil atlet dari hasil atlet badminton kayak kebanyakan itu dari Jawa Tengah, apalagi di sana juga deket sama GOR PB Jarum juga, jadinya pastinya deg-degan juga. Perlu diketahui ya untuk sahabat bulu tangkis bahwa PB Champion Kudus ini kan juga termasuk di satelitnya Jarum ya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin kalau Ade Bintang gimana nih? Begitu awal masuk rasanya gimana? Pas sudah mulai masuk karantina gitu ya. Awal masuk kayak deg-degan gitu, takut sama latihannya, terus takut nggak punya temen. Tapi pada saat menjalaninya gimana? Gak punya temen pada awalnya? Iya, gak punya temen. Terus kok bisa akhirnya bergaul dengan Zoya ini ya? Terus gimana tuh cara kenalannya dulu, pengalamannya? Lama-lama kenal sendiri sih Kak, soalnya kan satu kamar juga. Akhirnya mau gak mau bersosialisasi ya. Dan cocok gak ini Zoya dan Bintang? Cocok. Oke. Zoya gimana nih? Cocok gak sama Bintang? Pastinya cocok gak cocok ya. Oh gitu. Waduh, soalnya Bintang ini nyebelin banget gitu. Aduh, pastinya nyebelin persahabatan ala-ala gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Zoya dan juga Bintang, sistem latihannya di sana itu seperti apa sih gitu? Dan apa yang membedakan dari klub yang lama dulu, adik Zoya dan juga adik Bintang, dengan yang sekarang di PB Champion Kudus? Kalau mungkin perbedaannya itu pastinya beda banget ya. Mulai dari standarnya gitu udah pasti beda banget. Terus habis gitu mungkin kalau sangat jauh ya?
perbedaannya? Enggak sih sebenarnya, cuman dibilang jauh juga sebenarnya enggak, dibilang enggak jauh tapi jauh gitu. Oke, berarti agak tengah-tengahnya lah ya. Kayak sebenarnya bisa, kalau di sini sebenarnya bisa ngejar tapi harus latihannya pastinya ekstra. Iya, harus ekstra gitu. Terus pastinya sih perbedaannya itu di fisiknya sama tekniknya mungkin ya. Kalau gimana fisiknya itu? Pastinya kalau di sana itu kayak lebih bervariasi gitu, sama tekniknya juga ada banyak variasinya. Kayak gamenya itu nggak cuman single aja gitu, biasanya kan ada kayak game muter atau kayak gimana gitu kan, pasti banyak banget variasinya gitu. Mungkin kalau fisiknya sih hampir sama, tapi mungkin kalau di sana itu lebih kayak speednya gitu-gitunya harus, terus daya tahannya juga itu penting banget gitu. Terus sama tekniknya gitu-gitu. Seru nggak? Seru banget. Soalnya gamenya pengalaman juga baru ya. Iya. Terus gamenya juga banyak variasinya gitu, jadi nggak cepet bosan. Kalau dari Bintang sendiri apa nih yang membedakan antara PB Champion Kudus dengan klub Bintang yang dulu? Dari fisik sama drilling. Kayak gimana tuh? Kalau fisik di sana itu kayak sprint jogging 45 menit. Tapi kalau di sini tuh kayak setengah jam tapi bisa jogging sama stabil. Berarti memang standarnya beda ya gitu. Awal-awal susah nggak buat Bintang untuk beradaptasi? Susah sih. Tapi pada akhirnya enjoy juga ya. Udah terbiasa. Oke. Berarti memang sistem latihannya di sana itu jauh lebih ketat ya. Kalau dalam satu hari gitu berapa kali latihan biasanya? 2 kali. 2 kali ya? Sama ya ini berarti ya? Latihannya sama. 2 kali di waktu? Kalau latihan 2 kali itu tergantung sama jadwalnya biasanya. Soalnya kan itu kalau di situ itu kayak dibagi grup-grup gitu. Jadi kalau di satu grup itu kayak banyak grupnya, mulai kayak ganda, terus habis gitu singlenya itu juga dilihat dari standarnya juga kan, bisa-pisahin gitu. Jadi tergantung sama jadwal hariannya sih. Setiap latihan gitu berapa lama latihannya? Kalau untuk seharian sih 4 jam. Jadi satu kali latihan itu 2 jam itu per kayak 2 jam ya? Iya, 2 jam itu beneran latihan benerannya gitu loh. Kalau mungkin kayak tambahan sama kayak pemanasannya itu mungkin sekitar 5 jam lah. Kayak semua itu berarti sudah tersusun di jadwal gitu ya? Kapan latihan fisik, kapan? Oke. Nah, di Zoya dan di Bintang, apa sih suka dukanya yang terjadi waktu adik-adik mengikuti pelatihan PB Champion Kudus? Mungkin boleh diceritakan nih ke sahabat bulu tangkis. Dari mulai sukanya dulu. Kalau sukanya bisa ngenal banyak teman dari berbagai daerah ya? Iya, berbagai daerah. Tapi kalau nggak sukanya pisah sama orang tua. Jauh ya. Iya. Jadi adik Bintang ini dituntut untuk mandiri gitu ya. Kalau dari Zoya? Kalau dari saya sendiri sih sukanya itu pertama itu sebenarnya ini masuk duga juga sih, jauh dari orang tua. Cuman saya itu kayak mikirnya biar saya mandiri juga kan gitu. Soalnya kalau atlet kan juga harus mandiri biar mindset pemikirannya juga pastinya jauh lebih berkembang gitu. Keluar dari zona nyaman lah ya. Iya. Terus habis gitu kalau dukanya sih pastinya jauh juga ya dari orang tua gitu kan. Terus habis gitu kalau mau ngapa-ngapain itu kan kayak dibatasin gitu kalau di sana kan. Karena karantina jadi agak ketat gitu ya. Iya. Kayak kalau mau ngabarin gitu kan, biasanya kalau kita biasanya pegang HP kan malam gitu kan selesai latihan. Tapi habis selesai latihan tuh biasanya langsung kumpul HP gitu. Jadi ngabarinnya mungkin harus pagi banget atau enggak nyempil waktu gitu. Berarti manajemen waktunya juga harus baik ya untuk bisa menghubungi orang tua gitu ya. Tapi menyenangkan nggak, kerasan nggak di sana? Betah nggak? Kalau awal-awal sih mungkin kayak adaptasinya, kalau saya sendiri mungkin rada susah sama teman-temannya gitu ya. Karena apa itu? Ya karena saya kan kalau di sini juga lebih
lebih kayak anak rumahan gitu kan. Maksudnya kayak habis pulang sekolah ya langsung latihan, habis latihan ya ke rumah langsung tidur lagi. Sedangkan kalau di sana tuh full bersosialisasi ya. Iya, mulai dari teman-temannya juga yang dari luar daerah itu, terus juga lingkungannya juga gitu. Oke, berarti memang butuh banyak waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik itu ya di Bintang dan juga di Zoya. Oke, tadi kita sudah bahas nih soal suka duka, terus juga pengalaman dan juga jenis-jenis latihan yang adik-adik jalani di pelatihan PB Champion Kudus. Nah, terus nih Kak Taris dengar-dengar ya di tengah-tengah adik-adik melakukan pelatihan itu tiba-tiba adik dipanggil ya untuk bisa kembali ke Malang. Nah, itu ngapain sih dan itu apa? Di teleponnya tuh kenapa dan juga ngapain? Mungkin bisa diceritakan dari Zoya dulu ya. Iya, jadi kita dihubungin lagi gitu waktu itu saya selesai latihan. Pada awalnya selesai latihannya. Selesai latihan terus saya lihat HP, terus ada pengumuman dari PBSI Kabupaten Malang kalau kita berempat disuruh buat balik ke Malang lagi. Gitu. Untuk ngapain tuh? Untuk ngikutin seleksi atau apa tuh namanya? Audisi Puslat Cup. Oke. Berarti Bintang juga dihubunginya dalam waktu yang sama atau gimana? Iya, waktu yang sama. Iya, soalnya kayak di WA gitu kan, dari WA gitu, terus habis gitu waktu itu saya juga sempat ditelepon kayaknya. Untuk ikutan audisi ya. Itu yang dari PB Champion Kudus yang dari Malang, Kabupaten Malang itu kalian berdua aja atau ada atlet lain? Ada atlet lain. Jadi kami kesana itu berempat. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau itu ada saya, terus Bintang, terus ada juga Saskia sama Regan. Jadi cowoknya satu. Berarti keempat-empatnya itu dihubungi semua atau gimana? Ya, itu dihubunginya lewat WA gitu. Terus jadi semuanya suruh pulang buat ikut audisi Puslat Cup. Oke. Nah, terus kan ternyata nih adik Zoya dan juga adik Bintang kembali lagi nih bersama PBSI Kabupaten Malang di Kabupaten Malang. Akhirnya juga bisa ikutan podcast ini karena lolos ya. Sebelumnya Taris ucapkan selamat ya buat adik-adik bisa lolos. Nah, gimana nih perasaannya setelah lolos audisi? Kan berarti itu juga sama dengan adik-adik meninggalkan latihan yang sebelumnya ya di PB Champion Kudus. Boleh nggak diceritain perasaannya gimana nih? Awalnya tuh seneng, tapi ada nggak senengnya karena nggak bisa balik ke Kudus lagi. Campur aduk ya. Berarti Bintang nih udah nyaman ya di sana? Iya, udah nyaman banget sama lingkungan sana. Oke, kalau dari Zoya gimana nih? Kalau dari saya sih pastinya seneng. Terus habis gitu deg-degan juga nanti gimana latihannya, apalagi ini kan puslat, jadi pastinya latihannya itu kayak lebih ketat gitu. Terus habis gitu harus nyesuaiin lagi sama lingkungan, terus juga sama karakter pelatih yang saya sebenarnya juga belum deket sama pelatih Puslat Cup ini. Terus sedih juga sih sebenarnya ninggalin yang di Champion Kudus, soalnya kan udah nyaman juga kan di sana. Berarti ini salah satu notes juga ya buat sahabat bulu tangkis bahwa setiap atlet itu harus dituntut untuk bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Karena dengan kita beradaptasi dengan lingkungan baru kita bisa lebih mandiri, terus mindset kita juga bisa lebih berkembang gitu ya. Nah kan udah mulai latihan ya. Udah. Kira-kira kan pasti udah tahu nih apa sih perbedaannya, mungkin suasananya atau gaya latihannya. Nah mungkin bisa diceritakan nih ke sahabat bulu tangkis apa perbedaan itu dari yang di PB Champion Kudus ya ke yang sekarang Puslat PBSI Kabupaten Malang. Perbedaannya di sini tuh lebih ketat, soalnya kan juga diawasi sama Pinpres. Terus dari fisiknya juga udah beda. Lebih ketatnya itu kayak gimana? Boleh diceritain nggak? Di sini kan diawasin kayak latihannya harus maksimal mungkin. Oke. Bentuk latihannya seperti apa nih itu ya? Kalau mungkin bentuk latihannya itu kayak fisiknya ya.
Fisiknya itu kayak kita dari anak Puslat Cup itu harus segera naikin standar pastinya ya. Berarti dituntut untuk lebih dari yang sebelumnya ya, dari yang di klub sebelumnya ya? Iya pastinya, soalnya kan kita juga di sini, kita yang udah masuk ke Puslat Cup ini pastinya sudah dipercayain buat ngewakilin seluruh atlet Kabupaten Malang buat kejuaraan selanjutnya gitu kan. Jadi pastinya lebih ketat, terus juga lebih capek pasti, terus waktunya juga lebih panjang daripada di Champion Kudus yang waktu itu. Berapa lama perbedaannya? Sekitar 4 jam. Kalau di PB Champion Kudus itu kan untuk latihan bener-bener latihannya di GOR itu kan 2 jam. Kalau di sini 4 jam, cuman berhubung puasa jadi 3 jam. Latihan optimalnya gitu ya. Semangat ya buat adik-adik, tapi nggak apa-apa, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar ya supaya nanti bisa jadi atlet yang berprestasi. Amin. Nah, kira-kira target turnamennya apa aja sih? Sebenarnya kalau target turnamennya dari kita diadain Puslat Cup ini kan untuk ngikutin target-target yang kayak Porprov gitu, terus habis gitu Kejurprov, mungkin sama Sirnas gitu mungkin ya. Oke. Berarti makanya memang harus benar-benar di drilling dengan oke ya. Tapi seru nggak? Tetap merasakan happy nggak? Happy pastinya ya. Happy ya. Ketemu sama teman-teman yang sama-sama Malangnya gitu. Akhirnya bisa ngomong Jawa lagi ya, bisa medok. Iya. Oke. Nah, kan sekarang nih Dek Bintang dan juga Dek Zoya puasa ya. Puasa nggak? Puasa. Alhamdulillah. Kan adik-adik ini puasa. Nah, mungkin bisa di-share nih tips and trick gimana sih cara masing-masing pribadi dari kalian itu untuk bisa manage fisik dan juga mental saat kalian latihan tapi kalian lagi puasa. Gimana nih? Yang penting niat sih Kak. Oke, yang penting niat. Iya. Terus gimana nih cara manage-nya biasanya? Nah, menarik. Itu mindsetnya Bintang. Nah, kalau mindsetnya Zoya gimana nih? Kalau mindset saya sih yang penting yakin ya. Yakin kalau bisa dulu. Arema. Dulu. Iya. Yang penting wani ya, Arema Malang. Berani dulu, berani capek lah pastinya. Karena sudah termasuk ke konsekuensi tadi ya. Iya. Terus juga kalau buat manage-nya sih mungkin pastinya istirahat yang cukup. Terus jangan ngelakuin hal-hal yang emang nggak perlu dilakuin, yang kayak terlalu banyak main-main gitu. Mungkin kalau misalkan ada waktu dibuat istirahat aja buat save energy. Berarti ini latihannya sampai malam ya nanti atau gimana? Iya, nanti malam habis buka puasa lanjut latihan lagi sampai jam 9. Semangat ya adik-adik. Semoga bisa mencapai target-target yang diharapkan. Dan pastinya bisa membanggakan Kabupaten Malang. Wow, gak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara dari podcast ini. Cuman mungkin sebelum menutup ya, bisa dong dikasih harapannya baik dari adik Bintang maupun adik Zoya untuk kedepannya. Kayak gimana nih dengan ikutan Puslat sekarang? Harapannya bisa membanggakan PBSI Cup Malang. Oke, kalau dari Zoya? Pastinya semoga standar saya juga lebih maju, terus habis gitu bisa ngasih yang terbaik buat PBSI Kabupaten Malang karena udah difasilitasi segitu besarnya. Terus habis gitu pastinya harus maju sih, harus bisa ngebanggain, harus prestasinya harus lebih meningkat. Oke, dengan banyaknya ekspektasi yang mungkin adik-adik harus pikul dan juga bawa, semoga adik-adik bisa tetap semangat dan tetap berpikir positif, khususnya dalam bulan puasa ini ya, semoga bisa tetap sehat-sehat terus, jangan lupa dijaga pola makannya, terus pola istirahatnya, supaya bisa berkembang menjadi atlet yang profesional. Amin, Allahumma amin. Nah, adik-adik terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya, dan semangat buat nanti malam latihan dan seterusnya. Dan juga terima kasih kepada
juga seluruh sahabat bulu tangkis yang sedang menonton podcast ini. Jangan lupa terus nantikan episode-episode kami yang tidak kalah menarik dari episode ini. Pastinya hanya di akun sosial media kami, yaitu di Instagram @pbsi_official, PBSI Cup Malang _official, dan juga di akun YouTube kami, yaitu pbsi_cup.malang official. Saya Taris pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!